Oke, hari ini kita membahas yang namanya kegiatan pembelajaran. Ya. Inti awal ya, awal, inti dan penutup. Nanti yang masuk di soal ya. Yang masuk di soal itu adalah kegiatan inti atau kegiatan awal. Ya, itu yang sering masuk, awal dan inti, awal dan inti. Kalau dia kegiatan awal ya, tolong diperhatikan ini kegiatan awal. Saya bikin warnanya biar enak. Awal ya, terima kasih Bu ya yang telah mengingatkan tadi. Awal itu adalah ini pendahuluan, ini kegiatan awal. Kegiatan awal yang 3 ini 1, 2, 3 ini sudah jelas ya kegiatan awal. Menyanyikan lagu, memeriksa kehadiran, membaca doa, mengucapkan salam, itu jelas kegiatan awal. Kegiatan awal lagi apa Pak? Kegiatan awal lagi dari sini saya tambahin. Saya tambahin kegiatan awalnya. Yang pertama itu adalah guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Ya. Yang kedua, guru melakukan persepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, pernah kamu melihat kucing? Apa yang kucing lakukan? Yang ketiga, guru juga, yang keenam ya. Yang keenam, guru bisa menampilkan video. Misalnya pembelajaran IPA, guna pembelajaran IPA itu seperti apa? Nampilkan video. Di inti juga ada nampilkan video, tapi di sini juga ada. Menampilkan video ini untuk kegiatan motivasi. Motivasi ya. Iya. Motivasi biasanya pakai video. Ya. Itulah kegiatan awal. Menyampaikan tujuan pelajaran, persepsi, adalah menanyakan, bertanya kepada siswa tentang pengetahuan. Kalau mati ya. Mudah-mudahan tidak mati lampu ya. Sinyal Pak Amir ini mati lampu di tempatnya beliau. Sinyal Pak Amir ini yang terputus-putus. Ya, sinyalnya mungkin. Nah, muncul lagi. Oke. Aman. Aman, Bu ya? Aman, Pak. Ya. Aman, Pak. Sekejap, Aman, Pak. Terbental, Pak. Sekejap. Ya, sekejap Ya. dia tek katanya hidup lagi. Tek. Nah, Tidak itu kondusif sekarang. tanda-tanda ini, tanda-tanda. Tapi alhamdulillah masih aman ya. Kita ulang lagi. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Tadi kita bahas yang namanya kegiatan inti ya. Saya rekam nih belum. Ya, kegiatan yang namanya kegiatan awal tadi sudah ya. Guru menyampaikan tujuan pelajaran, melakukan persepsi, ngajukan pertanyaan. Setelah itu tampilkan video yang bermanfaat untuk pelajarannya, yang bermanfaat. Jadi motivasinya. Jadi guna pelajaran itu apa? Guna belajar luas untuk apa? Tampilkan videonya biar memotivasi siswa. 3 itu yang nanti masuk di kegiatan awal. Menyampaikan tujuan, persepsi, dan menampilkan video yang motivasi. Guna belajar indikator atau tujuan pelajaran itu apa? Materinya. Itulah namanya menyampaikan video. Videonya video motivasi biasanya berhubungan dengan kegunaan pelajaran itu dalam kehidupan. Pak, selamat. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Saya ulangin lagi nih. Tinggal 2 orang lagi. Oke. Ini nggak terlalu sulit ya. Jadi kegiatan awal adalah kegiatan yang guru menyampaikan tujuan pelajaran. Yang kedua, melakukan persepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan pertanyaan. Ya, persepsi ya, mengajukan pertanyaan, kegiatan tanya jawab antara siswa dengan guru. Menampilkan video, ini videonya adalah video motivasi. Motivasinya di situ isinya adalah misalnya kasih video orang mengukur sawah dengan menggunakan alat ukur. Karena hari ini belajar alat ukur, seperti itu ya, menampilkan video. Oke, kegiatan namanya kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti kita baca aja di sini contohnya aja. Kegiatan inti yang pertama adalah orientasi pada peserta didik. Di sini berarti orientasi pada peserta didik, berarti peserta didiknya banyak yang bekerja. Banyak yang bekerja. Contohnya ini, peserta didik diajak untuk mengamati gambar-gambar hewan yang ditampilkan dalam PPT. Ya, kalau udah seperti ini udah namanya kegiatan inti. Setelah itu, peserta didik menganalisis cara hewan tersebut, misalkan diri. Setelah menganalisis cara hewan, misalkan diri dengan lingkungan, peserta didik dapat untuk membaca sebuah teks. Ya, jadi siswanya aktif, orientasi pada peserta didik, maka itu kegiatan intinya itu adalah siswa yang aktif. Habis itu peserta didik menemukan kalimat efektif lagi. Ya. Ini kegiatan namanya kegiatan inti. Ada 4 ya kegiatan inti. Yang pertama tadi orientasi pada peserta didik, maka peserta didiknya lah yang banyak bekerja di situ. Dari soal ini, dari yang contoh ini peserta didik yang lebih banyak bekerja, ya. Mengorganisasi peserta didik. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Apa aja kegiatannya?
Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi kalau peserta didik dibagi menjadi kelompok, itu namanya kegiatan inti. Oke ya. Guru membagikan LKPD, sudah jelas juga ini kegiatan inti. Peserta didik mengamati video yang diputar guru sebagai acuan mengisi LKPD. Sudah jelas ya, acuan sebagai mengisi LKPD. Sedangkan yang di atas adalah sebagai motivasi menarik siswa. Beda ya. Menampilkan video bukan selama-lamanya itu kegiatan awal. Perhatikan saya ngomongnya. Untuk ini ya, untuk saya tegaskan ini. Menampilkan video itu bukan semata-mata untuk kegiatan awal. Ada untuk menampilkan kegiatan awal pakai video untuk memotivasi siswa itu semangat belajar tentang luas misalnya. Tampilkanlah Pak Petani mengukur luas sawah dengan alat ukur. Tapi di kegiatan inti boleh juga ngasih video, tapi video itu untuk sebagai media pembelajaran. Bisa dibedakan Bapak Ibu? Ya. Bisa ya. Jadi nampil video nanti Pak, itu awal ya, belum tentu lihat kata belakangnya ya. Kalau dia hanya gambar petani, misalnya gambar orang untuk mengukur luas biar supaya mereka tertarik belajar, itu motivasi. Tapi kalau videonya video pembelajaran, itu kegiatan inti. Bisa dipahamin ya? Coba. Iya, Pak. Oke ya. Seperti LKPD. LKPD itu kan namanya juga media untuk membantu siswa menemukan konsep. Oke. Kita lanjutkan ke lanjutnya. Setelah kegiatan ini adalah baca teks. Yang ketiga tahapannya adalah guru membimbing penyelidikan kelompok. Mengerjakan LKPD, mengerjakan tugas LKPD, ini namanya juga kegiatan inti. Ya. Bagi kelompok tadi ya, membimbing kelompok. Yang pertama tadi adalah orientasi pada peserta didik. Habis itu bagi kelompok, bimbing kelompoknya, presentasi, menyajikan hasil karya, ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, mempresentasikan. Habis itu menganalisis, peserta didik diminta untuk menanggapi hasil presentasi, itu juga kegiatan inti. Ya. Seperti itulah kegiatan inti. Kalau kegiatan penutup sudahlah, yang nggak sering keluar penutup itu. Yang keluar adalah awal dan inti. Kalau di kisi-kisinya kegiatan inti pembelajaran. Oke, udah paham ya? Mana awal mana inti ya? Insya Allah Pak. Ya. Kalau awal udah jelas nampak sekali. Kita langsung ke ini ya lah soalnya. Soal ini dulu, soal apa namanya? Soal UP dulu. Sebelum soal saya, soal UP dulu. Songolikur. Iya. Songolikur. Iya, songolikur. Iya. Oke, kita. Orang Jawa Pak itu songolikur. Iya, saya paham Bu. Saya tinggal di Trans Bu. Songolikur. Oke. Ya kita bahas dulu soal UP ya. Sebelum soal-soal saya nih, soal saya buat sendiri kan. Soal yang UP lah. Ya. Seorang guru kelas 5 SD, seorang guru apa nih? Guru lah nih, seorang guru. Gak mungkin seorang kelas. Seorang guru kelas 5 SD melakukan pembelajaran konstruktivisme. Ya. Oke. Memenuhi indikator menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Menurut standar proses, ada beberapa kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan membuka pelajaran. Sebagai kegiatan membuka pelajaran. Ini soal UP kemarin Bu ya. Berikut ini yang bukan termasuk kegiatan membuka pelajaran. Berarti kalau yang bukan, berarti kecuali ya. Kegiatan awal. Belum saya bahas, Ibu main jawab-jawab aja, kan saya belum jawab. Iya. Dengarkan dulu. Tidak paham. Udah paham ya? Aman. Belum. Cek aja dulu. Gambar. Makasih Bu, jawabannya memang A. Yang bukan termasuk kegiatan inti, terima kasih Bu yang sudah menjawab, berarti udah paham tadi kan konsep yang di awal tadi saya jelaskan udah paham. Berikut yang bukan termasuk kegiatan membuka adalah berarti yang bukan adalah yang bukan, kecuali berarti. Kita jawab yang A. Meminta siswa untuk berkelompok, sudah jelas tadi, saya ulangin tadi. Membuka kelompok tadi saya bilang orientasi bagi kelompok ya, menjadi peserta didik bagi kelompok itu adalah inti ya. Inti. Jadi sudah paham ya, sudah paham ya Bapak Ibu. Berarti ini jawabannya adalah yang ini. A. Bukan. Bisa dipahamin ya? Apakah yang lain itu kegiatan awal? Kita baca. Iya. Tujuan pembelajaran awal. Pertanyaan. Awal. Pentingnya mempelajari. Iya betul. Bisa dipahami Bu? Bisa Pak. Jadi tidak sesulit soal yang kita bayangkan ya. Kalau paham konsepnya tadi, makanya saya kirim RPP tadi untuk Ibu paham. Kegiatan inti itu apa aja? Udah ini aja. Ya. Organisasi didik, ambil kata kuncinya. Ya. Lanjut ya, kita ya. Ke soal lanjut. Bentar ya, bentar. Ya, paham ya nih ya? Paham. Kegiatan inti dan kegiatan awal. Oke, ini saya pesankan dikit biar nampak.
Iya, bentar. Oke, saya besarkan. Nampak Bu ya? Nampak. Oke. Diberikan indikator ketercapaian kompetensi dasar kelas 2 untuk ranah pengetahuan, yaitu menjelaskan dan melakukan penyembelahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembuka berarti awal Bu ya. Kegiatan pembuka adalah kegiatan awal. Pendahuluan ya. Iya, untuk memotivasi peserta didik. Peserta didik. Motivasi saya bilang tadi adalah untuk menarik perhatian belajarnya, benar nggak? Iya, Pak. menampilkan video. Iya, Iya. misalkan tadi kalau misalnya ini melatih menarik belajar ya, bisa melakukan misalnya apa namanya itu Video. Pertanyaan. game-game dulu yang Video. pertanyaan ya, bisa lakukan game-game dulu, konsentrasi kan gitu bisa kan? Coba satu Konsentrasi. ice breaking di awal untuk ininya ya, untuk apanya? Untuk ya, untuk biar supaya dia tertarik untuk belajar kan gitu. Ya, motivasi itu bentuknya banyak ya. Oke, kita bahas dulu motivasi. Intinya dia tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, biar supaya dia nyaman di belajar hari itu di kelas kita. Ya, kita sebagai guru harus seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya banyak masalah Pak, ya udah dihilangkan dulu aja. Memberikan kegiatan kepada peserta didik untuk menghitung. Ya, ini inti dong. Ya. Menghitung, menemukan, itu namanya inti. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Ya. Insya Allah. Sabar. Menjelaskan berbagai cara menyembelahkan bilangan. Ini gurunya menjelaskan inti. Iya, inti. Kelihatan soalnya Pak. Bu pakai apa? Ibu Jelas. nengok Jelas, modul ya Bu, Bapak. nengok modul. Kalau enggak nengok modul ada lengkap. Makanya saya kirim modul. Saya pakai belajar jelas. Kan Pak udah. Baru Udah? kelihatan. Sudah Bu? Iya, Saya udah. ulangin ya, saya ulangin. Jelas, Pak. Oke, nggak apa. Namanya juga saya akan besarkan, nggak apa-apa. Oke, kegiatan membuka pelajaran untuk memotivasi. Kegiatan membuka untuk memotivasi. Kata motivasi di sini adalah menarik perhatian belajar. A. Memberikan kegiatan kepada peserta didik untuk menghitung. Ini bukan inti, bukan awal, tapi inti. Menjelaskan, wah ini juga inti. Berpesan agar tadi hati-hati melakukan operasi, ini juga inti. Menampilkan video sedang melakukan perhitungan total harga dagangan yang harus dibayar pembeli. Memberikan soal, ini inti, ya kan? Jawabannya saya jawab D. Kenapa D? Pedagang itu kan motivasi. Ada balik kembaliannya enggak, ya kan? Kembaliannya berapa, ya kan? Dari situ nampak bahwasannya video yang ditampilkan ini adalah menarik perhatian siswa karena pedagang yang diberikan itu adalah video pedagang sedang melakukan perhitungan total hasil perdagangannya. Kan semangat dia. Oh, ini gunanya. Kan gitu. Paham Bapak Ibu? Iya Pak. Dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Video yang tadi adalah yang berguna dalam kehidupan sehari. Hari. Ya jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Kita lanjutkan soalnya. Pak, kalau nggak nampak saya besarkan dulu, saya mute dulu, saya besarkan dulu Bu ya, biar supaya enak, biar nampak, biar kita nggak gaduh-gaduh, ya berantem-berantem. Oke, Pak Lukas dan Bu Tari sedang berdiskusi untuk menentukan kegiatan apa yang tepat mengawali kegiatan pembelajaran dengan indikator menentukan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Pak Lukas dan Bu Tari memiliki 5 pilihan. Berikut kegiatan yang paling tepat adalah meminta siswa untuk membuat kubus satuan. Inti ya. Inti. Memberikan siswa membuat jaring. Inti. Inti. Memberikan contoh cara menentukan balok. Inti juga. Inti. Yang Inti. menjelaskan ya. Meminta siswa untuk menyelidiki. Inti juga. Inti. Oke. Membahas manfaat menghitung balok. Manfaatnya itu di awal dijelaskan. Iya, Pak. Biar tertarik. Itu namanya Tujuan. kegiatan Motivasi. Masih. Bisa dipahami Bu? Ya. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Pak. Kenapa jawabannya Karena ini awal. Mengawali kegiatannya berarti kegiatan motivasi. Motivasi adalah manfaat pelajaran itu untuk kehidupan sehari-hari. Itu juga kita jelaskan di tujuan pelajaran ya di awal. Tujuan pelajaran dikasih di awal. Kita besarkan lagi dikit.
Saya ini dulu. Nampak enggak nih? Ntar Bu ya. Nih. Oke. Saya besarkan dikit. Oke. Dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, ya, dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, ya, dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, kita F5 bisa nggak 5? F5. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian kompetensi dasar adalah apa tuh? Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Aktivitas yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi, ya, membangkitkan motivasi. Motivasi video. Iya, video ya. Jawabannya D ya. Yang ada videonya. Iya, D. tergantung ya. Kalau videonya untuk mengerjakan LKPD itu inti, bisa dipahami. Iya. Bisa dipahamin ya, video yang bermanfaat. Oke? Paham, paham, Pak Amir. Iya, Pak. Aman, Bu? Aman. Aman. Lanjut, Pak. Udah? Kalau yang B itu Pak Amir, Betul juga, bisa juga yang B ini. guru menyampaikan manfaat. Aktivitas Masih dapat untuk mengembangkan motivasi siswa dapat berupa Menarik dalam video. guru Kalau meminta- motivasi itu yang menarik, Bu. Guru bertanya tentang budaya keberagaman. Guru meminta siswa mewarnai aneka gambar terkait keberagaman di sekolah. Guru menampilkan video keberagaman di sekolah dan minta siswa untuk menyebutkan beberapa keberagaman yang ada di video itu. Oke. Betul ya. Oke, sekarang ini guru minta siswa untuk menyebutkan karakteristik, salah ya. Ah, Ini nggak menarik kan? Iya. Membangkitkan motivasi, ya, nggak menarik yang A. Guru menyampaikan manfaat, bagus. Guru minta siswa untuk mewarnai aneka gambar, ini inti biasanya nih. inti. Hmm. Inti. Tugas inti. Tugas inti itu tugas ya, itu tugas ya jelas. Guru bertanya tentang persepsi nih ya, tapi nggak menarik. Persepsi awal itu. Awal, tapi nggak menarik, kan nggak menarik. Iya, nggak menarik. Biasanya juga video Pak yang ditampil. Yang untuk menampilkan motivasi, membangkitkan motivasinya, kalau saya ya menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah. Maka jawaban adalah yang D. D. Untuk membangkitkan dia bersemangat kan? Iya. Intinya itu membangkitkan motivasi. Iya, Jadi kan ini videonya. menarik. Indikatornya adalah KD-nya menerima keberagaman karakteristik sekolah. Iya kan? Iya. Berarti menerima itu Yang menarik. sikapnya harus bisa menjadi sikap toleransi, benar nggak? Betul. Bagaimana kita nanti di intinya bisa menjadikan dia sikap toleransi? Kasih ke awal video keberagaman di sekolah kita. Ayo kita apain yuk. Tengok ini yang si A agamanya Hindu, si B agamanya Katolik, si C agamanya Islam, si D agamanya Buddhis, si E agamanya yang lain misalnya kan gitu. Ya. Kita menarik dulu. Oh iya Bu ya, ini gini-gini ya. Lama-lama udah videonya habis, masuk ke inti, kita masuk pelajaran toleransi. Iya kan? Ya. Nah, menarik, kenapa? Oh iya, jadi tahu kan gitu. Ya, ini kegiatan yang menarik. Jawabannya D ya. Iya. Oke. Itu paling menarik. Paham ya Bapak Ibu? Paham, Pak. Iya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Udah nampak nih ya. Bangun datar merupakan materi muatan matematika kelas 3 dengan salah satu, ingat ya, ini 3 soal, Bu. 2-3 soal. Dengan salah satu kegiatan indikatornya adalah, nih ya, ini soal tadi. Nih ya, soalnya 1, 2, 3, 4. Berarti udah 4 soal ini, soal yang lalu-lalu. 2 atau 4 soal berarti yang masuk. Itulah dia. Bangun datar merupakan materi muatan matematika kelas 3 dengan salah satu indikatornya adalah menentukan keliling bangun datar, menentukan C3. Kegiatan motivasi yang cocok, tadi ingat, motivasi itu yang berguna sehari-hari. Menampilkan video. Menampilkan video. Nah, ini ada 2 nih. Menampilkan video orang mukul keliling satu bangun. Pak. Tanya salah. Disesuaikan materi. Iya, memberikan pernyataan salah. Keliling bangun Memberikan datar. gambar salah. Ada 2, Bu. Yang motivasi yang cocok. Menentukan apa? keliling bangun datar. Yang A Pak Amir. Yang apa? Sesuai Apa, dengan Amir? Sesuai Sesuai dengan materi. materi. Iya, betul. Materi. A ya. Ya. Iya. Orang mengiling bangun datar.
Oke, itu jawabannya adalah yang apa, Bu? Jawab soal juga nggak apa-apa. Ini saya jelaskan lagi. Tenang aja, Bu ya. Santai aja, saya ulangin lagi. Itu hanya respon aja, nggak masalah. Saya ulangin lagi. Jawaban tinggal 2. Bangun datar merupakan materi, saya mau dulu, Bu. Penguatan matematika kelas 3 dengan salah satu indikatornya adalah menentukan keliling bangun datar. Kegiatan motivasi yang cocok diberikan kepada peserta didik adalah, tadi saya bilang, yang sesuai dengan materinya, dan juga itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, menampilkan video menarik, karena motivasi, bagus. Bertanya, ini persepsi tapi kurang menarik. Yang motivasi itu biasanya pakai video dan pakai media pembelajaran. Memberikan pertanyaan, ini kurang baik. Memberikan gambar juga kurang baik. Menampilkan video, menentukan panjang tali untuk mengangkat tumpukan pipa. Ini di inti. Video yang E, itu di inti. Ya. Sedangkan video yang A, itu di awal. Kenapa? Karena bisa mengukur keliling itu pakai alat ukur seperti itu, tukang-tukang itu. Tampilkan video tukang buat rumah atau buat lahan atau misalnya buat apa. Tampilkan itu, maka anak itu tertarik. Anak itu termotivasi untuk belajar. Oh, ini toh untuk belajar menentukan keliling, gunanya untuk ini. Tadi yang dikasih video. Maka jawabannya yang paling tepat adalah video motivasi adalah video yang berguna untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kita jawab jawabannya A. Sampai sini semuanya dapat dipahamin? Oke, Pak. Angka Jelas. Oke, ya. Pak. Aman ya? Aman. Oke. Lanjut. Lanjut ya, itu saya ya. Oke, saya jelaskan. Ya, saya akan mengulang 2 kali kalau ada yang nggak paham, saya akan mengulang-ulang, Bu. Tenang aja, Bu ya. Enjoy. Saya enjoy aja. Ya, kita jawab lagi, saya mute lagi, Bu. Ini saya dulu jawab, Bu ya. Ibu jawabnya dalam hati dulu aja. Oke, kita jawab ini. Indikator matematika di kelas 5 adalah menentukan ukuran sebenarnya dengan menggunakan skala pada satu denah. Berikut ini yang dilakukan sebagai kegiatan pendahuluan. Pendahuluan adalah itu awal. Awal ya. A, meminta siswa untuk mencari. Mencari itu adalah inti. Maka ini salah. Memberi contoh tentang skala dalam kehidupan sehari-hari dan cara menentukannya. Ini juga inti. Memutar video tentang penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari. Benar kalau saya ini. Wow. Ya. Karena ini fungsi dari pelajaran hari itu. Ya, ini benar. Meminta siswa untuk menentukan. Salah. Menentukan. Salah. Ini inti. Salah. Salah. Saya bilangin video itu yang diberikan atau kegiatan awal yang diberikan adalah kegiatan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pelajarannya kita kasih tahu. Persepsinya sama video motivasi pelajaran ini berguna dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang jelas ini jawabannya adalah yang C. Memutar video tentang penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahu, penggunaan skala untuk bisa teknik sipil. Penggunaan skala bisa membuat peta denah. Penggunaan skala bisa dicontohkan dalam untuk jadi misalnya di desa. Skala-skala petanya dibuat. Ini jalan ini pakai skala. Oh, ini gunanya kalau paham tentang peta. Ya. Dari Jadi, hasil soal-soal kok kebanyakan video ya, Pak? Tetap. iya, ya seperti itu, Pak. Saya nggak tahu juga, Pak. Pokoknya ingatnya kan seperti itu aja. Yang mana lagi jawabannya, Pak? Kan ini yang buat soal mereka. Oke? Intinya Iya. Bapak paham. Kegiatan awal itu menyampaikan tujuan pelajaran, menyampaikan persepsi, kalau misalnya menarik pakai motivasi. Terserah motivasinya apa. Bisa pakai media pelajaran. Yang jelas motivasi itu adalah yang berguna dalam kegiatan belajarnya atau dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tertarik dia. Oke, paham? Paham. Oke. Mudah-mudahan banyak keluar seperti ini ya. Iya, iya, Pak. 2 Paham, 3 Pak. sampai 4 soal, Pak. Udah saya bilang 2-4 soal. Banyak lah, betul. Kegiatan Banyak awal itu motivasi terus. Banyak itu adalah lebih dari 1, oke? Ya. Pak Anto ya, udah nampak semua nih ya. Pak Anto sedang merencanakan kegiatan pembelajaran dengan indikator kompetensi memahami konsep perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari melalui eksplorasi lingkungan. Kegiatan inti pembelajaran yang kurang tepat. Inti yang kurang tepat. Berarti yang awal, iya kan? Ya. Balik Yang bukan berarti. inti. Balikannya tadi. Kebalikannya Iya. tadi. Kalau nggak awal, maka Inti. Akhir. Kalau yang nggak inti akhir. awal. Kalau nggak awal, maka akhir. Iya kan? Iya. Ya, Iya, Pak. pahami dulu ya. Kegiatan inti pembelajaran yang kurang tepat, maka ini kalau jawabannya kalau nggak kegiatan awal, maka kegiatan akhir, bener kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Jawaban cuma 1 yang dipilih kan? Iya. Nggak boleh semua kan? Iya. Iya, Pak. Paham ya? Itu logiknya. Jawaban cuma 1.
Saya mute dulu. Berarti kita analisis jawaban masing-masing jawaban. Siswa untuk membuat laporan ya, kalau buat laporan ya itu inti lah, Bro. Inti. Siswa berdiskusi. Kita jawab tadi. Inti. Kenapa inti, Bu? Tadi di RPP-nya. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Bagi Siswa kelompok bekerja. itu diskusi enggak? Iya. Diskusi. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. 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 Jelas, Berarti Pak. itu Jelas. diskusi ya, berarti bukan saya, Bu. Diskusi, ya, berarti diskusi. Siswa Berarti bekerja. kalau diskusi itu inti, paham ya? Iya, Pak. Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan tentang proses lilin meleleh. Inti. Berarti ini RKPD Inti. dituntut. RKPD. Ya. Guru menampilkan video pentingnya mengetahui macam-macam wujud benda berkegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya mute dulu. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Video pentingnya mengetahui macam-macam wujud benda. Oh, Awal. nah, awal. Kenapa? Belajar hari ini tahu manfaatnya, maka itu awal, dikasih tahu di awal. Jawabannya di. Ya, paham, Bu? Siswa Paham. mengamati proses es mencair. Kita tengok dulu. Kita tengok. Ada nggak siswa mengamati? Nggak ada. Oh, nih. Tadi Dik mengamati ada. Oh, ada. Inti. Inti. Ini kan? Inti. Iya kan? Ya. Makanya saya cari bentuk RPP. Pas pula dengan ini. Inilah soal yang sering keluar. Tengok, kok sama kali soal yang sering keluar macam di UP tuh kan gitu. Saya kasih lah. Iya kan, Bu? Ya. Iya, Yo. Pak. Nanti kan Siap, enak. Pak. Oh, ada mengamati. Oh iya, itu inti. Oh, itu. Ya, Bu ya. Makanya saya kasih tadi Ya. untuk apa? Untuk biar paham, ya kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Ada lagi TP-nya, Pak. TP-nya ada. Ini ya TP-nya. Oh, TP itu macam gini ya, ya kan? Pembelajaran. Ya, Pak. Oh, tapi ada satu yang salah di sini. Ayo. Ini yang salah nih, bukan C4, tapi Iya. C3. Tiga menemukan. Menemukan tuh C3. Ketiga. Salah di sini, harusnya menggali C4, maka sini harus menganalisis atau menelaah. Analisis ya. Iya, ini yang salah cuma di sini ya, Bu ya. Ya wajar, Salah Bu, ketik dia, Pak. salah. Satu buah ya. Yang salah cuma Salah di sini. Salah ketik dia, Pak. Ya, mungkin salah itu ya. Ini menggali itu C4. Keempat. 4. Maka ini carilah ini. Ya, oke, paham ya? Semuanya sudah ada, Ibu, tengok aja. Modelnya apa? Problem based learning. Kan gitu kan? BBL. Kenapa PBL? Karena ini mengamati dulu. Siswa mau mengamati untuk mencari masalah, ya kan? Ya, itu model pembelajaran. Saya kasih seperti ini biar apa? Nanti PBL saya kasih kayak mana RPP-nya. Besok saya kasih RPP yang PJBL. kooperatif, ya PJBL. Seperti itu. Kenapa? Biar supaya cepat mengertinya. Oke, Bu? Oke, Pak. Pak, banyak kali yang mau dikirim, Pak. Ya, mau lulus apa enggak? Kan gitu aja saya logikanya. Saya Iya. nggak mau lama-lama. Mau. Kamu Terus harus lulus. Pak. Kalau Tahu mau lah, lulus, Pak, lulus. ikuti aja lah, saya bilang ya. Siap. Beda PBL sama PJBL nanti, bukan sekarang. Aduh, lah. Belum lagi. Ini masih Mungkin itu, Pak. Kuisnya Itu, Pak. Sabar, Bu. Sabar, sesuai dengan materi. Kenapa, Pak? Iya. Saya nggak sabar, Pak. Saya udah paham. Biar semuanya enak. Ya. PBL Alon- anak yang Betul, Alon-alon Pak. asal kelakon. Ya. Ya, saya mut lagi. Saya mut lagi, mohon maaf. Saya mut lagi. biar ngerti, Pak. Ya, jadi jawaban sini adalah D. Kita lanjutkan soal UP yang lain. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Wah. Saya ini ya, saya langsung kegiatan inti. Ntar, Mbak. Wah, ntar. Mama, ntar ya, ntar. Oh, wes. Oke. Saya kegiatan inti apa nih? Kegiatan yang kurang sesuai. Saya baca lagi. Bu Dayu mengajar di kelas 2 dengan tema sikap hidup rukun dan budaya santun. Jika indikator ketercapaian pembelajarannya adalah menulis ungkapan permintaan maaf melalui teks audiovisual, maka kegiatan yang berikut yang kurang sesuai untuk kegiatan inti. Ingat, kegiatan berikut yang kurang sesuai untuk kegiatan Inti. inti. Akhir berarti. Awal atau Awal akhir? dan akhir. Ini belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Ya. Saya dulu. Jika ini adalah ketercapaian menulis ungkapan audiovisual, maka kegiatan berikut yang kurang sesuai untuk kegiatan inti pelajaran. Oke. Siswa mengamati video tentang sikap Awal. rukun dan menulis ungkapan permintaan maaf di video. Siswa mengamati gambar terkait sopan santun dan menuliskannya. Ini inti. Siswa menggambar dan mewarnai suatu kejadian tentang permintaan maaf.
Siswa membuat ungkapan minta maaf berdasarkan pengalaman masing-masing. Siswa mencermati bacaan tentang kerukunan hidup di kampung-kampung, kemudian menentukan dan membuat kalimat permintaan maaf. Oke, paham ya Bu ya soalnya? Ya. Ini semuanya, ya Bu. Semuanya ini adalah kegiatan. Ingat Bu, yang A itu, bentar ya. Semuanya ini adalah kegiatan untuk menuliskan ungkapan permintaan maaf melalui teks. Tadi Yang C menggambar. ungkapan permintaan maaf melalui teks. Ungkapan permintaan maaf melalui teks. Semua ini kegiatan inti. Pak, kok semua kegiatan inti? Siswa mengamati video tentang sikap wajib rukun dan menuliskannya ungkapan. Sama seperti ini, Bu. Inti. Ini ya, ini. Kalau nggak percaya Bu ya, tadi saya bilang, Pak, video itu nggak awal, Pak. Ini saya bilang tadi. Inti, Siswa Pak. setelah menyaksikan video, ya kan? Kemudian siswa mengisi, bener kan? Ya. Yang membaca video ya. Saya ulangin dulu. Bukan semua pakai video itu di awal. Kalau dia video di awal adalah video yang menampilkan motivasi kegunaan belajar hari ini. Paham? Paham, Ya. Pak. Kalau di inti untuk bisa sebagai media pelajaran mengisi tugasnya. Mengisi LKPD tugasnya. Paham? Paham. Saya ulangin ya. Pahami, tolong saya Bu, pahami Bu. Saya mute dulu ya Bu ya. Mohon maaf saya dulu. Pahaminlah kalau di awal video. Video di awal, kegiatan awal video itu hanya untuk motivasi. Motivasi kegunaan fungsi belajar hari ini. Fungsi belajar KD hari ini. Atau indikator hari ini. Pak, hari ini saya belajar menentukan luas. Ya, belajar hari ini. Tampilkanlah misalnya seorang petani atau seorang tukang bangunan, dia mengukur luas dengan menggunakan alat-alat ukur yang canggih. Nah, oh gunanya ini toh. Semangat mereka belajar kan gitu. Kalau kegiatan inti di inti, video itu sebagai media pembelajaran. Sebagai media pembelajaran biar dia cepat menjawab soal atau cepat mengerti pembelajaran. Paham, Bu? Paham. Paham, Pak. Iya. Catatlah dulu nanti Pak semuanya video awal. Saya pusing itu. Aduh, kawan Mila udah saya bilang kan memang awal itu videonya tampilkanlah yang berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk motivasi menarik rangsangan dia supaya dia semangat ya kan? Sedangkan di inti video itu sebagai media agar dia cepat tanggap dalam belajar. Pahamin ya tidak ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Yang nggak tahu tanya macam TikTok. Yang mau, ayo mau TikTok kan gitu. Mau, ayo jawab mau katanya. Paham Bapak Ibu? Paham. Pak. Iya, seperti itu ya. Jangan salah lagi Bu ya. Nanti saya salah lagi nih ya. Saya udah ngajarin ya. Saya kasih tahu. Oke. Bismillah lagi saya cuma bismillah aja lah Bu, biar paham ya. Sekarang menulis ungkapan permintaan maaf melalui teks. Ingat, melalui teks. Siswa mengamati video tentang sikap rukun dan menuliskannya ungkapan permintaan maaf yang ada pada video. Masuk. Ada teksnya enggak? Ada. Menuliskan permintaan maaf. Iya. Kita pada menulis, Pak. Logiknya nyampe enggak, Bu? Logiknya aman ya? Sampai. Aman. Siswa mengamati gambar terkait sopan santun dan mendiskusikannya sesuai dengan keadaannya. Ada nggak teksnya? Ada diskusi. Ada. Diskusinya tuliskan. Oke, ada. Siswa menggambar dan mewarnain. Ini, aduh, ini kurang ya. Kurang tepat ya, yang kurang sesuai. Siswa membuat ungkapan minta maaf berdasarkan pengalamannya. Ya benar, ada teksnya. Jelas itu sudah, Pak. Ya. Siswa mencermati, setelah itu kemudian menentukan kalimat permintaan maaf. Sudah jelas juga. Sudah jelas. Jawabannya C. Sampai sini bisa dipahamin? Lanjut, paham, Ya, Pak. paham ya? Oke. Saya ulangin, saya mute lagi. Mohon maaf, saya mute lagi Bapak Ibu. Yang A, kenapa dia ini bukan inti? Karena video di sini adalah untuk biar supaya dia menjawab soalnya. Oke, paham? Berarti video di sini adalah sebagai media untuk bisa menjawab soal. Paham Bapak Ibu? Bisa dipaham Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke. Pak, ulang Pak. Saya ulangin. Yang Ibu yang A, jawabannya A masih ragu? Iya, jawabannya tuh A Pak. Iya, oke. C. Saya jawabannya C, Bu. C. Menulis ungkapan permintaan maaf melalui teks. Audio visual, maka kejadian yang
teks, audio visual dan juga bisa audio visual ya. Maka kegiatan berikut yang kurang sesuai untuk inti, Bu. Saya ulang tadi, Bu. Inti tadi, Bu, saya ulangi sekali lagi. Inti itu adalah kegiatannya. Kenapa? Ibu yang rancu A kan, Bu, jawabannya? Yang rancu A jawabannya kan, Bu? Pak. Ya, saya ulangin ya. Yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar. Maka tinggal yang C dengan yang A. Ya. Yang A, tidak C. benar. Ya. Yang A sama yang C. Sudah. Ibu rancu di video kan? Pak, tadi video kan tadi soal-soal tadi video semua. Saya ulangin. Untuk kegiatan awal video, kalau awal, pakai video itu untuk motivasi, Bu. Motivasi. Ya. Motivasi itu apa, Pak? Untuk menarik perhatian siswa untuk belajar. Jadi videonya, Pak, video yang ditampilkan pada kegiatan motivasi adalah video yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Misal hari ini KD-nya menentukan luas, Ibu tampilkanlah orang ukur-ukur luas. Misalnya tukang bangunan. Kalau hari ini materi pembelajarannya adalah misalnya tadi itu apa? Keragaman, membuat keragaman itu tampilkanlah video-video yang keragaman, ya. Jadi menarik motivasinya, tergantung KD-nya. Tapi kalau di inti, video yang ditampilkan agar itu sebagai media. Media untuk biar supaya anak itu dikasih tugas dapat menjawab dengan baik. Bisa dipahami, Bu? Iya. Paham, Pak. Paham, Pak. Yang satu video kegiatan inti ya, Pak. No, yang A itu. Ini betul nih. Kalau di kegiatan inti, video itu berisi video pembelajaran. Betul. Betul, Pak. Iya, betul. Makasih, Bu. Dewi itu. Betul. Kalau di kegiatan inti, video pembelajaran. Terima kasih, Bu. Betul, Bu. Terima kasih. Ya. Kurang sesuai untuk kegiatan ini. Ya, betul. Terima kasih ya untuk Bu Dewi. Bu Dewi. Yang kurang tepat gitu ya, Pak. Iya, yang kurang tepat dia C. Ngapain menggambar, Bu? Orang minta menuliskan permintaan maaf. Disuruh menuliskan permintaan maaf. Ibu gambar. Cocok nggak sih, Bu? Tidak sesuai dengan perintah. Paham. Pak, ngerti, Pak. Menggambar dan menulis. Paham, Bu? Yang tidak sesuai lah, Pak. Iya, ini kan menggambar dan mewarnain ya. Iya, yang tidak sesuai intinya. Tidak Paham sesuai. ya, Bu? Paham, Paham Pak. ya, Bu? Paham. Ya. Intinya pahamlah video tadi kalau di awal motivasi, kalau di inti dia sebagai media. Pembelajaran. Iya, pahamin itu, Bu, ya. 53, mengidentifikasi kosakata, ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna, ya, kegiatan inti bermakna, ya. Kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator itu adalah inti bermakna, ya, kita baca kegiatan inti. Ya, mengamati, menanya, mengumpulkan pertanyaan, menegosiasi, mengomunikasikan. Mana di sini yang kegiatan inti bermakna? Ya, kita jawab dulu. Saya jawab A, kenapa? Membuat kalimat dengan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, membuat kalimat berarti siswanya yang membuat kalimat. Bermakna, ya, bagus. Ya. Setelah inti ya, setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, inti juga. Siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini kurang bagus ya. Hanya membaca. Bermakna itu siswa yang aktif ya, Pak. Aktif Iya, ini sama. nih. Kegiatan inti bermakna. Inti bermakna tadi apa? Kegiatan inti, siswa yang bermain ya kan? Siswa yang bermain. Iya, siswa yang aktif berarti. Yang bermain itu siswa, bukan guru. Siswa menyimak penjelasan guru. Salah. Ini Iya, enggak. Mak. Ini kurang bermakna lah intinya ya. Iya, Pak. Kurang. Secara individual, siswa menyebut kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. A. Yang AC6 itu membuat pas. Iya. Ada 3 jawaban di sini. Yang mana yang inti bermakna ya. Bisa E bisa A juga bisa. Bisa B juga. Atau E. A atau E, betul. Saya bilang A atau E, betul. Iya, Pak. Atau E itu Iya, pilihannya. saya kenapa juga personal, secara personal siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Hanya menyebutkan. Kalau menyebutkan kan lebih mudah. Iya, lebih gampang. Katakan Membuat kalimat, Pak. Membuat kalimat. Kalau membuat kalimat kan lebih sulit. Sulit. Iya. C6. Daripada menyebutkan. Ya, kalau dia membuat berarti dia Ada mengerti, terpikir. ya kan? Iya. Iya. Kalau membuat berarti dia mengerti semuanya, maka lebih bermakna yang A Mm-mm. daripada yang E. Makanya saya nggak mau Ya. jawab yang E. Saya jawab Karena yang cuma A. menyebutkan. Iya.
Oh Bisa dipahami, iya, Bu? Simpel. Iya, Pak. Paham. Iya. membuat dengan menyebutkan lebih bermakna membuat. Iya, betul. Lebih bermakna ya. Oke. Paham Bapak Ibu ya? Menjebak ya, Pak. Iya, menjebak. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soalnya, Bu. Inti bermakna, itu inti, awal, inti, awal, inti. Bu Yasmin menemukan kosakata. Bu Tari mempunyai stok 28 botol sirup, 40 kaleng, 72 bungkus. Jika ia ingin membuat parcel, oh ini tindakan tindak lanjut nih, salah soal nih, pembelajaran HOTS. Ini TK tuh, Pak. bukan. Matematika. Bukan. Ini salah. Ini salah masalah masuk ya. Ini harusnya ini adalah soal yang di pembelajaran HOTS. Tapi kalau gini soalnya adalah 24, 40, 72 dibagikan berarti nyari FPP. Oh bisa Pak, nanti kita pahamin ya di kegiatan pembelajaran HOTS, salah masuk soal. Sama seperti ini dia 30 hari sekali. Itu KPK. Kalau perkalian. Salah masuk ya. Salah masuk ya. Biasa. Ya salah masuk. Bukan itu, bukan hari ini, salah masuk. Mohon maaf. Ya, Yang tadi bukan berarti ya? Ya bukan, salah masuk. Maaf lah Bu. Nah ini namanya saya manusia Bu. Saya mana yang Apa-apa. ya oke. Harusnya itu di pembelajaran HOTS. Saya mohon maaf. Ini yang dua ini kita nanti pindahkan di pembelajaran HOTS. Oke, satu lagi Bu. Pak Anto sedang merencanakan kegiatan pembelajarannya dengan konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oh udah nih tadi ya. Kegiatan inti pembelajaran yang kurang tepat adalah Ya tadi sudah ini, Pak. D ya jawabannya. Iya, D kurang D. tepat. D ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Ya, bisa dipahamin ya. Oke, kita lanjut ke soal yang saya buat. Mohon maaf, ini soal yang saya buat. Jadi, ya kalau salah-salah mungkin kita bisa perbaiki sama-sama. Pada sebuah RPP, ya, menjelaskan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Apabila seorang guru akan maka rumusan yang tepat tujuan pelajaran, maka rumusan yang tepat adalah ini namanya tujuan. Salah masuk. Ya cari Bu. Tujuan. ABCD. Ada A, B, C. BCD. Nah, cari Bu jawabannya Pak. C dulu biasanya. C dulu betul. Sama yang E kan? Ya. Pak. Cari yang ada degree-nya. E. Pak D. D. Ya. Pak. A, B, C, D. A, B, C, D ya. A, B, C, D. A, B, C, D. Oke, paham? Ya. Yang E ya. Ya. Lanjut kita. Mohon maaf ya, salah soal masuk. Apa, Pak? Apa? Oke. Ini nih. Apa? Ini, pada silabus data KD 41 adalah data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Kegiatan yang paling benar, yang paling tepat untuk RPP di bawah ini adalah A. Mengumpulkan informasi pesan pokok tentunya yang dijumpai dalam sehari-hari. B. Mendistribusikan, ya astagfirullahaladzim. Mengenai sepedaan satuan baku dan tidak baku. Menyajikan hasil, aduh Bu. Ya, ini jawabannya udah jelas lah Bu ya. KD 4 apa Bu? Keterampilan. Keterampilan praktik. D. Menunjukkan hasil. Oh, bisa ditunjukkan ya. Pak. Yang E. Produk. Keterampilan. Bisa dipahamin ya. Saya langsung aja yang 4 itu keterampilan, nampak kali jawabannya udah ya. 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 Kalau mengumpulkan itu apa Pak itu maksudnya? Informasi berarti kan cuman mengumpulkan aja, berarti hanya inilah apa namanya catatan gitulah, nggak terlalu ini. Yang keterampilan inilah E lah. Iya, menyajikan. Analis pengetahuan. Paham ya? Jelas di bawah tanya. KD-nya KD 4. Tertulis ya, Pak? Apa Bu? Keterampilan. Itu tertulis maksudnya. Iya, kadang-kadang kalau soalnya contohkan Pak Amir kemarin tuh loh, KD-nya Ini loh Bu. KD pengetahuan, KD keterampilan. KD 4, langsung KD 4 berarti apa? Keterampilan. Ya udah keterampilan udah ini aja, ngapain lagi yang lain? Keterampilan. Biasanya ada Dipahamin ya? Ya Pak. Ya, ini udah. Iya, liburnya sama kayak Kansa. Ya udah kemarin tuh ya, udah bisa lah tuh. Kalau KD 4 keterampilan cari aja, itu udah nggak bisa lagi dihentikan jawabannya E. Mau kayak mana lagi jawabannya pasti E. Iya kan?
Iya. Oke. Hanya Nggak bisa menyajikan. lagi. Ini KD4 keterampilan. Ya udah selesai KD4. Oke. Lanjut. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang diharuskan guru untuk menentukan memilih materi pelajaran? Saat memilih media nih, saat memilih media pembelajaran, media ini, materi. Materi itu kan Bu, nanti sangkut pautnya kemana? Ke media? Iya. Media, ya ke Iya, media. Kemarin apa Bu? Media tadi harus paham pedagogi, ya kan? Apa itu pedagogi? Paham apa pedagogi? Memahami siswa. Iya, memahami Memahami karakter siswa. siswa. Carilah jawabannya memahami siswa. Pak. C. Yang C. Karakteristik. Apa jawabannya Bu? Guru saat ini tadi adalah Relevansi. iya relevansi ya. Relevansi ya. Materi ini relevan ya. Larinya ke media juga nanti akhirnya. Ya udah. Kebutuhan dan karakteristik daerah. Ini kebutuhan pas tadi. Ya. Beda Bu ya, karakteristik daerah. Hati-hati Bapak Ibu ya. Karakteristik daerah. Bukan karakteristik peserta dididik. Ya, yang E. Maka berarti, jawabannya Pak. adalah yang E, relevansi. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Coba. Oke, aman? Aman. Ya, Aman. Aman ya? Aman, Pak. Jawabannya adalah yang B. Aman ya untuk ini ya, untuk masalah kegiatan inti dan kegiatan muka aman Bu ya. Tinggal Aman, cek Bang. aja RPP-nya. RPP-nya tinggal cek, nanti gampang. Kita lanjut ya, kita lanjut ke PTK. Ini lagi gampang kali kalau ini. Ya. PTK. Ini jangan. PTK Bu, judulnya, nih contoh judul. Ini contoh PTK-nya ya, perencanaan habis rencana pelaksanaan pengamatan refleksi, rencana pelaksanaan refleksi. Refleksi ke siklus 2, rencana pelaksanaan pengamatan refleksi. Yang tidak boleh diganti adalah model pembelajaran. Ingat ya, siklus 1, siklus 2, model pembelajaran tetap Sama. sama. Hanya media aja yang ditambahin biar lebih bagus. Paham Bu? Ya. Habis perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Ulangi lagi siklus 2, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Itu PTK. Siklusnya 1 dan 2. Yang nggak boleh diganti adalah model, strategi, metodenya. Nggak boleh diganti ya. Model pembelajaran nggak boleh diganti. Yang boleh adalah media ya. Media pembelajaran. Kalau metodenya Pak, ya metode boleh-boleh aja kan. Model ini, tapi itu berhubungan model dan metode. Oke, kita kan contohnya Pak, contohnya biasa pakai kata meningkatkan. Ya, ada siswanya, ada nggak siswanya nih? Siswa ada harapan, ada objeknya, ada daerahnya, ada tempatnya. Bisa dipahamin? Ada tahun ajarannya. Bisa dipahami Bu? Bisa. Judul itu sekali lagi ada kata harapan meningkatkan. Ada siswanya, ada kelasnya, di mana dia? Pahamin tuh Bu. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Ada tempat. Ya, tempatnya. Bisa dipahamin? Bisa. Paham. Upaya itu Bu. Upaya pula. Judul dari PTK itu ada ini Bu, nih. Meningkatkannya Bu. Ibu pahami ya, meningkatkan. Ada kata meningkatkan. Kemampuan membaca huruf, ya. Ada modelnya, ada harapan. Saya ulangi Bu ya, saya tuliskan Bu. Ada harapan itu dengan kata meningkatkan. Ada modelnya atau pendekatan belajarnya, ada model belajarnya dengan quantum learning. Catat Bu ya. Ada objeknya. Jendela tutup Siswa kelas ini. Objeknya jelas. Siswa mana? Kelas ini. Objeknya jelas. Ada di mana siswa itu? Di sini kan gitu. Ada tempatnya di mana? Ada tahun pelajarannya. Lengkap dia. Harapan ada model, ada objeknya yang jelas. Di mana berada objek tadi?
Itulah namanya contoh judul PTK. Harapan, ada model, ada objek yang jelas. Bisa dipahami, Bu? Pak. Ya, paham, Selain Pak. meningkatkan ada kata lain tidak, Pak? Nggak ada, itulah, Bu. Amir, izin tanya dong. Silakan, Bu. Nah, untuk yang tadi model itu bisa diganti dengan media ya, Pak? Misalkan melalui media Boleh, boleh, kartu boleh. gambar gitu ya. Boleh, boleh. Nggak masalah kalau itu. Paham? Paham, Bu? Insya Allah. Oke. Untuk meningkatkan baca huruf dengan media, boleh aja. Media itu yang teliti. Boleh aja, nggak masalah. Oke. Contoh hipotesisnya. Misalkan, rumusan masalahnya adalah, baca, Bu. Apakah melalui metode quantum learning, X dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Y. Kita baca. Melalui quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Itu hipotesis. Contoh kedua, apakah melalui metode problem, rumusan masalahnya adalah apakah melalui metode problem, ingat rumusan masalah berarti pertanyaan tentang apakah berhasil gitu kan? Apakah berhasil? Apakah melalui metode problem based learning mampu meningkatkan kedisiplinan siswa berpakaian? Hipotesis adalah hasil dari jawaban dari solusi dari rumusan masalah. Melalui metode problem based learning dapat meningkatkan kedisiplinan berpakaian siswa. Jadi semua itu ada kata meningkatkan. Paham, Bu? Paham, 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 Pak. ya? Oke, contohnya sudah sangat jelas sekali. Ya. Oke, judul PTK, Bu. Nampak nggak nih, Bu? Saya hapus dulu nih gambarnya. Oh, gambarnya sudah dihapus nih. Aduh. Bentar ya, biar supaya jelas saya bikin dulu, Bu, biar nampak. Biar supaya tidak. Nah, nampak, Bu ya? Pak, hipotesisnya tadi tuh kayak mana, Pak? Oke, ini Bu hipotesis, Bu. Ya. Kayak mana kata kuncinya? Ini Bu, saya tar dulu, Bu ya, tar dulu. Oke, rumusan masalahnya, apakah melalui metode quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar? Hipotesis tuh, Bu. Ada modelnya, model itu dapat menyelesaikan masalah yang masalah PTK tadi. Melalui model pembelajaran quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang diminta. Ya. Melalui model ini dapat meningkatkan ini. Melalui model itu dapat meningkatkan itu. Paham, Bu? Itu hipotesis. Melalui metode ini dapat meningkatkan itu. Melalui model ini dapat meningkatkan ini. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. ya, kata kunci nih. Melalui X dapat meningkatkan Y. Ya kan? Y itu siapa? Siswa. X itu apa? Modelnya. Paham, Bu? Paham, Bu. Ini kata kuncinya. Melalui X dapat meningkatkan Y. Melalui A dapat meningkatkan B. Y itu siswa. X itu model. Paham kata kuncinya, Bu? Paham, Bu. Ibu yang bertanya paham Bapak Ibu? Yang bertanya tadi yang bertanya, Bu. Ibu yang bertanya tadi paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Oke ya. Kata kunci adalah melalui X dapat meningkatkan Y. Itulah hipotesis. Oke, kita lanjutkan judulnya. Berikut ini. Oke, paham ya. Itu model harapan objek itu judul ya. Itu judul. Ya, Bu Elmida itu judul ya. Model harapan itu judul. Ya, itu judul. Oke. Kalau hipotesis, model samanya boleh juga ya. Semua tadi. Nggak apa-apa juga. Sama lah, Bu itu. Berikut ini yang merupakan hanya kata depannya aja. Yang beda. Berikut ini yang merupakan judul PTK. Ingat judul PTK tadi ada harapan. Dulu. Ya, saya bahas dulu, Bu. Ibu jawab aja secara batin dulu aja ya. Secara di pesan juga boleh. Berikut ini yang merupakan judul PTK adalah upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Ya, bagus nih. Peningkatan. Iya. Benar ya. Kita bilang benar dulu. Pengaruh pembelajaran. Ya, ini salah. Saya nggak mau yang B. Yang B salah. Optimasi pembelajaran siswa. Siswa dengan menggunakan tugas unsur kuis tahun pelajaran. Oke, bagus juga. Penerapan model pembelajaran nilai sedang. Learning. Salah ya, salah. Harapannya nggak ada. Pengaruh nggak ada juga. Ini salah. Ada dua jawabannya. Ada dua jawabannya yang ini yang bisa Tapi judul PTK tadi.
Nanti katanya ada peningkatan. Iya betul. Kan tadi saya bilang siswanya harus jelas ada tahun pelajarannya. Kalau yang A, Ibu jadi ambiar. Oh iya, Kenapa betul-betul. ambiar? Mana tahun pelajarannya? Iya, tidak ada. Optimalisasi Pak. adalah arti C. katanya meningkatkan juga. Optimal itu meningkat nggak? Optimal. Oh iya. Iya, ini kan Iya, masuk, Pak. Oke, saya ulangin ya. Oke. Oke, Pak. Tadi Pak, saya ulangi, Bu. Tenang aja, Bu ya. Saya tenangin gitu ya. Tenang aja Bapak Ibu. Jangan kita nih santai aja. Ya, enjoy aja ya. Oke. Namanya juga kita diskusi itu seperti itu. Jangan saling menyalahkan. Saya jelaskan lagi ulang. Tadi kan Bapak Ibu kan bilang, Pak, kata Pak Amir peningkatkan. Oh iya, benar tadi saya bilang peningkatan. Itu main cepat namanya kan. Tapi kalau saya jawab yang B, itu jelas salah ya Pak Ibu ya. Pengaruh nggak boleh. Penerapan model ini nggak ada harapannya, nggak ada. Yang E juga nggak ada harapan. Nggak ada itu, nggak ada meningkatkan. Harapannya nggak ada juga. Tinggal yang C sama yang A. Oke ya. Yang A ini kurang tepat karena objeknya ini nggak jelas. Tahun berapa ini? Kalau nggak jelas, maka bukan jawaban. Pak, tapi ada meningkatkan. Ya. Kapan pelaksanaannya ya? Ada meningkatkan ya. Iya, optimalisasi itu juga meningkatkan. Oke. Itu juga meningkatkan. Saya mute dulu, Bu ya. Maka jawaban yang benar itu yang C. Kenapa? Sesuai. Meningkatkan pelajaran matematika dengan pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis pada siswa. Siswanya jelas. Tahun pelajaran 2022-2023. Maka yang C lah yang benar. Sampai sini bisa dipahami, jangan bergaduh itu ya. Jangan bergaduh di pesan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Berarti peningkatan atau optimalisasi Iya, Pak. itu bahasa sekarang lah Bu, bahasa sekarang. Kita ini kan dari dulu sampai sekarang hanya bahasa kan Bu? Iya, betul. itu kan model bahasanya aja, Iya, penggunaan model kata bahasa. aja, Biar diksinya aja. keren, ya biar keren. Iya. Berarti Pak terkecoh tadi. Iya. Diksinya aja tuh. Pak, yang A modelnya mana? Iya, betul. Modelnya mana? Betul juga. Maka yang C bagus ya. Yang jeli itu sangat bagus. Iya, Yang Pak. A nggak ada modelnya. Jeli Pak Amir. Diskusi. Yang A itu nggak ada model. Paham Bapak Ibu ya? Ya, kurang lengkap yang A. Mantap. Jawaban yang C. Hati-hati ya. Boleh main cepat Pak. Boleh di soal UP boleh main cepat. Di soal UP biasanya pakai meningkatkan. Tapi ini saya ganti sedikit-sedikit aja ya kan? Mana tahu kan gitu. Model PTK sekarang optimalisasi kan gitu. Saya lihat yang naik-naik ke kawan-kawan saya naik ya PTK optimalisasi. Bahasanya bahasa sekarang. Bisa dipahamin ya? Bisa Pak. Ya, Pak. Modelnya apa ini? Dengan pengorganisasian tugas terstruktur. Walaupun nggak ada modelnya sama aja, ini kan ada nih. Dengan pengorganisasi strategi pembelajaran namanya. Oke? Iya. Ada model, ada metode, ada strategi, oke? Iya. Ya. Ada media. Materinya apa? Tahun pelajarannya. Materinya Pak. Apa Pak, Bu? Tidak ada materinya ya. Enggak, model Bu, model. PTK kan enggak harus Untuk ada meningkatkan materi. pembelajaran Bu, ada modelnya. untuk meningkatkan pembelajaran matematika, hanya meningkatkan pembelajaran matematika. Ya, kalau gini Bu, mana? Ya coba ya, betul juga kata Ibu, itu benar juga. Apapun materinya bisa gitu maksudnya Kita Pak. hargain, ya boleh aja. Ya, boleh aja. Oke, tapi saya ulangin, jawabannya mau nggak mau yang C. Optimalisasi pembelajaran matematika dengan ya udah benar ini. Yang lain nggak ada yang pas. Bisa dipahamin ya? Ya. Sekali lagi kita hanya memilih jawaban Bapak Ibu ya. Mau nggak mau ini jawabannya yang C ya kan? Iya. Lebih lengkap. Udah lengkap semuanya. Materinya mana? Ya kadang-kadang nggak perlu pakai materi kan gitu. Iya. Optimalisasi pembelajaran matematikanya di kelas dengan pengorganisasian tugas terstruktur. Bisa materi ini, tugasnya ini kan itu sama aja. Oke, paham ya? Paham. Oke, ya. Oke, ini apa nih? Guru nih. Di SD Cemara ya, di SD Cemara. Sewu Buhari ini ya, SD Cemara Sewu, Buhari ini yang mengajar di kelas 4 tema 3 tentang peduli makhluk hidup menggunakan metode diskusi, tugas kelompok dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Hasil belajarnya adalah lebih dari 65% di bawah KKM. Astagfirullahaladzim. Kalau di bawah KKM 65%, maka ini wajib pembelajaran ulang ya.
Kok gitu, Pak? Ah, iya, ini Benar, tambah. Itu nanti di lain lagi ya, di pengayaan dan itu. Mungkin ada sambungan di pembelajaran hot. Siswa di kelas tersebut 70% memiliki preferensi belajar visual sehingga sulit fokus saat mengerjakan LKPD dan diskusi. Ini. Guru tersebut berencana melakukan PTK. Oh, gurunya melakukan PTK. Judul yang sesuai, carilah judul yang lengkap. Pengembangan model, ini enggak. Salahkan langsung, Bu ya. Peningkatan prestasi belajar, oke, main, betul. Tapi enggak jelas siswa yang mana. Iya kan? Ya. Siswa yang mana? Penerapan model untuk meningkatkan. Iya, bagus. Siswa kelas SD. Ada siswanya. Ini soal UP, Bu ya. Soal Iya. UP. Berarti soal UP, Bu. Ya, ini soal UP asli, Bu ya. Pengembangan materi, ini salah lah pengembangan materi. Pengaruh model, ini salah juga ya. Iya. Pengaruh nggak ada. Penerapan. Iya. Ingat, penerapan model. Penerapan model. Pak, tapi nggak lengkap. Saya ulangin. Ini disuruh milih jawaban. Saya ulangin sekali lagi ya. Nah, saya ulangin sekali lagi, Bapak Ibu. Saya mute dulu. Sekali lagi, kita ini walaupun soal UP-nya seperti ini, soal UP aslinya. Kita hanya memilih jawaban, bukan menerangkan judul yang baik. Benar nggak? Iya. Benar. Bukan di esai. Kalau Ibu soalnya esai, mungkin nggak ada yang lulus. Kan gitu kan? Iya Iya, kan, Bu? Sulit kan Iya. kalau esai semua? 120 soal esai, menjelaskan materi. Kan bingung kan, Bu? Keram tangannya, putus. Ya, sakit, pegel Iya, Pak, tangannya. iya, nih. Pak. Ini pilihan ganda dikasih pemerintah. Artinya, biar lebih cepat jawab soal. Bukan menjelaskan lagi. Tinggal pilih klik-klik, konsepnya dapat. Konsepnya adalah, kalau seperti ini tadi apa? Ada harapan. Harapannya meningkatkan. Ada. Ada modelnya, ada siswanya. Dapatkah semua di C? Dapat, lengkap. Dapat. Sudah. Penerapannya, modelnya ada. Harapannya ada. Siswanya, jelas siswanya? Jelas, Pak. Ada. Jelas. Pak, tahunnya Pak, udah nggak usah kita pelajari kali itu ya. Karena ada jawaban model ini cuman itu yang paling bagus ya kan? Iya, Pak. Iya. Pak, tapi kalau ada tahunnya Pak, maka itu yang kau Lebih pilih. bagus lagi. Iya, itulah namanya logika. Iya. Aman, Bu? Aman. Putri. Ya, boleh Pak harapan di awal ya, boleh-boleh aja. Intinya jelas lengkap penerapan ya. Ada modelnya, ada siswanya. Mau di akhir harapan, mau di awal ya sama aja, Bu. Yang penting tadi 3 itu ada harapan, ada model, ada siswa. Tadi terima kasih dengan Ibu ini nih, dengan Bu Helmida tadi. Ada tadi dia. Dia jawab tadi ada harapan, ada itu. Oke, paham Bapak Ibu? Pak, saya nggak paham lagi, Pak. Oke, saya ulangin ya. Model apa tadi? Judul PTK adalah ada harapan, ada modelnya, ada siswanya. Oke. Mau kayak manapun di sini jawabannya ke C juga. Ih, Pak, kok salah itu, Pak? Kan kadang-kadang kita gitu. Kok nggak lengkap? Iya, jawab aja kok esai yang F atau mana. Pasti nggak mau nerima tuh komputernya kan? Iya, jangan saya bilang berpikirnya rumit-rumit. Saya simpel aja. Kalau nggak ada gitu ya pastilah yang paling tepat juga yang C. Coba pengembangan model. Ini mana ininya siswanya? Karena ini lengkap, ada siswa, ini salah. Mana harapannya? Nggak ada. Ini Pak, ada harapan Pak, peningkatan prestasi belajar. Belajar siapa yang tingkatkan? Nggak jelas. Siswa SD. Belajar siswa Nggak apa belajar jelas. kita? Nggak jelas. Ya kan? Penerapan model inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil siswa. Oh, siswa kelas 4 toh. Iya. SD Cemara toh. Kode Cemara toh. Pak, tahunnya nggak ada. Ya semua jawabannya nggak ada tahunnya loh. Betul. Betul, Pak. Sama seperti soal IPK kemarin tuh sama TP ya kan. Tidak Ya. semuanya soal itu seperti itu. Hanya menjebak pengetahuan kita aja di situ. Yang D Pak, pengembangan itu nggak masuk. Ya. Yang ini Pak, pengaruh model ada siswanya Pak. Bukan pakai pengaruh. Nggak boleh pakai pengaruh. Ya. Kata-kata pengaruh itu nggak boleh. Yang boleh penerapan. Karena kita PTK. PTK itu diterapkan. Bukan pengaruh. Paham? Paham. Paham, Pak. Jadi jawabannya C. Penerapan. Sampai sini ada yang belum paham Bapak Ibu? Paham. Allah ya. Paham, Lagi Pak. Pak soal. Ya, sabarlah. Udah paham dulu Mepet nih. lah. 1-2 soal itu Pak Amir. Apa Bu? Pak? 1-2. Oh, ini sekitar maksimal 3 soal Pak. Minimal 2. Alhamdulillah. Minimal 2. Minimal nih 2 ya. Minimal 2. Iya. Ayo, Karena Pak. santai aja ya cari soal yang enak. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa discovery learning dapat membantu peserta didik berpikir tingkat tinggi. HOTS. Hal ini membuat Pak Gary ingin menerapkan discovery learning di kelasnya karena nilai ulangan hariannya
mengidentifikasikan banyak peserta didik mempunyai kemampuan penyelesaian HOTS masih rendah. Di mana-mana seperti itu. Jika Pak Geri ingin melaksanakan penelitian PTK dengan menerapkan pembelajaran learning, dugaan sementara. Apa dugaan sementara, Bu? Hipotesis. Alhamdulillah, hipotesis. Apa rumus hipotesis, Bu? Melalui Melalui model Melalui model. meningkatkan. atau modelnya itu bisa menyelesaikan solusi masalah, ya kan? Ya. Ingat penerapan model, ingat ya, penerapan model, ingat penerapan ya, katanya penerapan. Kalau lebih bagus pakai kata penerapan. Ya. Coba kita jawab. A. Ada perbedaan efektivitas pembelajaran discovery learning dan pembelajaran sebelumnya ditinjau dari kemampuan menyelesaikan HOTS. Nggak bisa seperti ini. Ya. Ya, kenapa? Karena ya nggak bagus. Ya. Oke. Pak bisa Pak, yang kita bisa bikin bisa dulu, oke nggak masalah. Ada pengaruh nggak boleh ya? Pengaruh nggak boleh Bapak Ibu ya? Pak, nggak boleh. Iya. Ada hubungan antara, hubungan juga nggak boleh ya? Hubungan juga nggak boleh. Ingat PTK itu terapan Bu ya, diterapkan melalui pembelajaran. Nggak boleh ya, nggak boleh yang itu yang C, B. Ada peningkatan kemampuan siswa dalam misalkan sholat melalui pembelajaran discovery learning. Melalui pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan. Kayak ada rumus hipotesis di kepala tadi kita, iya kan? Ya. Oh, ini jelas sesuai dengan rumus hipotesis. Melalui pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan. Pak, boleh dibalik? Ya boleh aja. Yang penting sesuai, ya kan? Iya. Iya. Yang E, discovery learning lebih efektif. Nah, ini nggak boleh dibandingkan. Mau nggak mau Ibu jawab deh. Sesuai rumus tadi. Rumusnya apa toh Pak? Saya ini boys. Melalui penerapan metode quantum learning atau model quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kata kunci satu lagi meningkatkan nih Pak Amir. Iya, betul. Nah, yang tadi saya bilang. Ada meningkatkan, pilih aja itu. Nggak usah lama-lama ya. Kalau mau cepat ya. Anu, Pak, kalau Apa Bu? Sorry Bu. Termut pula Bu. Bu, ayo Bu. kalau meningkatkannya itu bukan hasil saja gimana Pak? Hasil dan minat itu bisa Pak? Nah, ini nggak ada hasil dan minat. Ya ini nggak ada. Soalnya hanya HOTS Bu. Belum ya Bu ya. Belum ke soal Ibu tuh sabar dulu ya. Ya boleh aja Bu. Tapi yang sesuai dengan pertanyaannya Bu. Ya kan? Ini kan sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaan di sini adalah meningkatkan soal HOTS. Sesuaikan dulu ya. Kalau Ibu boleh seperti itu boleh aja, tapi pertanyaannya harus sesuai kan gitu, ya. Ya Pak, baik, terima Oke, kasih. apa Bu? Ya, di sini tadi jawabannya tadi saya bilang betul kata Bapak, ada kata peningkatan. Peningkatkan adalah cuman yang ini salah, ini ada. Ini salah. Jawabannya D. Kalau main cepat, ya kan? Iya. Kalau main cepat jawabannya D. Paham Bapak Ibu? Paham. Paham ya? Paham. Iya kita. Bu Deva, guru kelas 4 ingin melibatkan siswanya secara aktif untuk mencari penyidikan suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru tersebut memilih menggunakan metode diskusi dan dari bahan LKPD dengan media gambar. Data dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% masih di bawah KKM. Kalau di bawah KKM maka remedialnya harus ganti model. Strateginya ganti, model strateginya ganti. Tetapi mereka tidak fokus saat pembelajaran. Dari kasus tersebut, permasalahan yang oleh Bu Deva adalah, ya ini sudah jelas ya. Jelas sudah Pak, strateginya. Iya, betul. Jelas sekali ya. Sekali lagi, kalau Ibu, KKM anak Ibu di atas 50% gagal, maka yang salah adalah strategi atau modelnya. Sudah, bisa dipahami Bu? Gurunya yang salah. Ya, bisa dipahami Bu? Paham Pak. Saya ulangi. Ulangi Pak, belum paham. Catat ya. Ketika kakak di bawah KKM, lebih kecil KKM itu di atas 50%. Nah, ya, misalnya gagal yang tidak lulus KKM, gagal KKM itu di atas 50%. Catat Bu ya. Kenapa catat Pak? Ya penting kan gitu. Maka yang disalahkan ini adalah strategi dan model pembelajarannya. Strategi model. Bisa dipahami Bu? Ya paham Pak.
Itu 60% di atas atau di bawah? Di atas. Atas. Yang Di salah atas. adalah Strategi modal. iya, makanya itu nanti di remedial kita pelajari di pembelajaran HOT, ada remedial pengayaan itu. Remedial tanyakan sering-sering. Remedial itu adalah ketika gagalnya 60 di atas 50%, maka gantilah model belajarnya. Paham? Ya. Paham, Pak. Atau strateginya ganti. Sudah, jawabannya adalah yang D. Aman, Bu? Aman. Gampang, Bu. Bisa catat nih, bisa catat. Sudah. Sudah, Pak. Iya. Berdasarkan hasil ini panjang soalnya. Yang diminta apa? Langsung aja nih. Berdasarkan rancangan PT PTK. PTK. Rancangan PT PTK. Kalau ini kita pelan-pelan jawabnya. Ya, saya jawab ini salah loh yang B. Kenapa salah? Kita pahamin ya, biar ibu paham. Saya jawab cuman yang B dengan yang E. Ibu boleh Ibu boleh di itu, Ibu boleh dapat sama yang C. Ibu boleh diskusi di hati Ibu, Ibu jawablah di pesan. Yang mana jawabannya sesuai pakai alasan. Ibu jawab di pesan biar nggak terlalu ribut. Ibu jawab di pesan pakai alasan. Ini saya baca 5 orang aja saya baca. Saya jawab B, C, E. Jawabannya saya belum benar nih yang B. Kenapa? Ibu selesaikan sendiri. Ibu baca, Ibu selesaikan sendiri sekarang. Ibu jawab di pesan dengan alasannya. Nanti saya jelaskan, nggak apa ya, santai-santai aja, karena saya mau minum. Oke, sudah 24 orang. Saya baca 5 orang, Bu ya. Saya mohon maaf. Ada yang B, ada yang E. Dengan alasan, Bu. Harusnya pakai alasan dong, Bu. Saya memang pakai alasan. E lengkap. Gitu. Kan gitu. Kenapa bisa lah? Oke, karena ada siswanya di kelas berapa. Iya. Terima kasih, Bu Intan. Jawabannya yang paling lengkap dengan alasan. Walaupun yang E benar semuanya di E ya. Jawaban yang E sesuai. Kenapa ada siswanya lengkap? Terima kasih, Bu. Yang E ya. Yang E itu jawabannya karena betul E. Karena B tidak ada kelas. Iya, bagus. Ya, Bu Intan dengan Pak Edris. Alasannya sudah pas. Itu kalau untuk soal esai ya, bukan soal pilihan ganda. Itu mau saya ya. Oke, yang benar adalah yang E. Terima kasih Bapak Ibu ya yang telah menjawab. Ya, saya juga moodkan juga itu sangat bagus Bu ya. Belajar seperti ini sangat bagus Ibu. Ya, paham ya kondisi juga. Saya terima kasih sekali karena yang inilah saya suka ya, menjawab dengan baik dan bagus. Jadi jawabannya apa Pak? Ya betul, jawabannya adalah yang E. Kenapa Pak? Oke. Yang A salah karena pengaruh. Yang B benar, penerapan model benar. SD-nya benar. Yang C salah karena pengembangan. Yang E yang benar, ada kata siswa, ada kata siswa, ada kata siswa. Yang B nggak lengkap. Jadi jawabannya B. E. Itulah yang tadi saya bilang, saya ulang lagi ya. Di soal yang sama tadi soal yang ini. Yang ini. Iya kan? Iya kan, Bu? Ini kan yang cuman ini yang bagus kan, yang C kan? Ya. Ya. Karena yang lain nggak bagus. Yang ini ada 2 yang bagus. Kan nggak mungkin kita pilih 2-2, Bapak Ibu. Iya kan? Ya. Berarti kita Pilih bandingkan. yang lebih lengkap. Iya, itu yang diminta oleh pemerintah. Kamu harus bisa menganalisa jawaban. Yang mana yang lebih baik. Ada 2 jawaban selalu diberikannya. Makanya Ada siswanya. bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Ya, Pak Amir, siswa itu nggak diganti warga negara. Mana warga negaranya ini? Sebagai warga negara, ini materinya, Bu. Itu materinya. Nggak apa ya, nggak apa. Itu materinya. Itu namanya pertanyaan, nggak apa ya. Benar sekali, itu materinya, Bu. Harus ada siswa. Udah saya bilang tadi, Pak, saya mau yang tetap yang B, Pak. Nggak mau. Oh iya, nggak apa-apa, ya.
Nggak apa-apa. Yang penting lengkap model, harapan, siswa, tempat. Punya Bu yang B, Bu, siswanya nggak ada, Bu. Lebih lengkap yang E. Paham apa Ibu? Paham, Pak. Iya. Yang penting cari yang paling lengkap. Paham apa Ibu? Ya, Pak. Hati-hati ya. Pak, saya minta yang nggak mau yang B, Pak. Nggak mau tahu, Pak. Saya tak mau yang B. Astagfirullahaladzim, Bu. Siswa aja, Bu. Itu kan misalnya. Jawabannya itu yang jelas yang ada siswanya. Oke, aman ya? Alhamdulillah aman. Oke, kita lanjut. Ini soalnya, ini 3 ya, Bu ya. Ini 3 ya, 3 PTK bukan 3, Pak. Maaf. PTK itu gini ya, saya ulangin. PTK itu 1. Ini saya tulis dulu. 2 itu dia tanya judul maupun hipotesis 2 soal ya Bapak Ibu. Ya, kalau nggak salah 2 soal ini 4 soal ini. 2 soal tentang seperti ini. Iya, sama satu lagi 2 soal itu satu seperti ini, satu lagi PTK ini disebarkan melalui apa? Apakah melalui ini apa namanya? Seminar, apakah melalui ini ya? Apa namanya itu? Apa namanya lagi lupa saya. Apa namanya itu? Kalau di internet udah blank otak saya. Upload apa namanya, Bu? Bukan publikasi, Pak. Publikasi ilmiah. Nah, itu. Itu soal-soal yang masuk ya. PTK itu 4 soal, Pak. 4 soal nih. 4 soal. Lumayan ya. PTK itu 4 soal. Ya. Oke, soal yang pertama seperti ini, Bu. Ibu harus paham, setelah siklus ini ngapain gitu loh, Bu, dia nanya. Setelah siklus ini ngapain kamu katanya. Gampang, Bro, gampang aja, Bro, katanya. Ingat ya, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Itu aja. P3R itu ya, kalau saya ingatnya P3R, bukan P3K ya, P3R. Ingat aja P3R, PTK. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan itu harus paham. Oke. Berdasarkan tahapan tersebut, guru akan melakukan pengamatan. Pengamatan itu setelah pelaksanaan. Pengamatan setelah pelaksanaan. Sebelum tindakan. Tindakan itu salah ya. Salah ya, tindakan itu pelaksanaan. Salah. Setelah dilakukan perencanaan itu adalah pelaksanaan, salah. Sesudah refleksi, salah. Habis refleksi pelaksanaan, salah lagi. Setelah pelaksanaan tindakan, iya. Setelah pelaksanaan tindakan, maka pengamatan, benar. Bisa dipahami, Bu? Belum, Pak. Saya ulangin. Ini siklusnya, Bu. Habis perencanaan, nomor 1 ke nomor 2, nomor 3. Refleksi lagi, udah siklus 1 selesai. Masuk lagi 1 ya. Rencana lagi 1 2 3 4. Paham? Paham. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Ditanya, guru melakukan pengamatan, analisa soalnya. Sebelum melaksanakan tindakan, salah ya? Sebelum tindakan adalah rencana. Sesudah pelaksanaan adalah pengamatan. Setelah perencanaan, salah ya. Perencanaan itu pelaksanaan, salah ya. Sesudah refleksi, salah juga. Setelah pelaksanaan tindakan, benar ya. Sampai laksana adalah pengamatan. Paham Bapak Ibu? Paham. Setelah pelaksanaan. Bisa dipahamin, Bu, Bapak Ibu? Berarti intinya Pak Amir harus hafal yang 3. Iya, benar sekali, Pak. 4. Saya hafal tadi, pahamilah P3SR. Bingung, Pak, masih bingung. Jadi pertama pelaksanaan, kedua Plus pengamatan. P3R. Iya. Perencanaan yang pertama. Saya mau dulu. Pertama kali mau PTK itu rencana dulu, Bu. Ya. Setelah rencana, laksanakan. Setelah laksana, amati. Setelah amati, refleksi. Paham, Bu? Ditanya di sini, guru akan melakukan PTK dengan menggunakan tahapan kemis. Berdasarkan tahapan tersebut, maka guru melakukan pengamatan. Kita analisa jawabannya. Sebelum pelaksanaan. Apakah pengamatan sebelum pelaksanaan? Salah sesudah pelaksanaan. Ya salah nomor yang A. Apakah pengamatan itu setelah rencana?
Salah. Salah. Paham Bapak Ibu? Paham ini? Paham? Paham. Ya, paham. Apakah pengamatan sesudah refleksi? Salah. Salah. Apakah pengamatan setelah pelaksanaan? Betul. Ya, betul. Jawaban D. Logiknya nyambung Bapak Ibu? Nyambung. Paham, Pak. Aman. Ulang-ulang Pak. Ya, ulang. Oke, nggak apa-apa. Saya mute dulu ya. Saya mute dulu. Oke. Guru akan melakukan PTK menggunakan tahapan penelitian menurut Kemis dan Tegart. Berdasarkan tahapan tersebut, maka guru akan melakukan pengamatan. Pengamatan. Kita jawab analisa ya, Bapak Ibu. Apakah pengamatan sebelum pelaksanaan? Sesudah pelaksanaan. Bagus. Apakah pengamatan setelah perencanaan? Salah. Apakah pengamatan sesudah refleksi? Salah. Ya udah. Pengamatan itu setelah pelaksanaan. Jawabannya D. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Bisa, Pak. Aman ya? Udah ya? Oke. Lanjut. Udah lanjut lah, Bu ya. Oke. Ya, ini bermain peran. Ya, maaf. Ini untuk besok model pembelajaran. Bawa aja. Banyak kan soal Pak. Iya, saya pun bingung soal banyak kali. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Ini saya maksud tadi. Temuan penelitian di dalam kelas dapat dimanfaatkan oleh guru lain untuk perbaikan proses pembelajaran. Cara di bawah ini yang dapat dilakukan agar hasil penelitian skala luas. Kalau skala luas berarti semuanya bisa mengetahuinya. Apakah pakai diskusi? Enggak luas. Apakah MGMP? Enggak luas. Rapat kabupaten? Enggak luas. Seminar sekolah? Enggak luas. Yang paling luas adalah jurnal ilmiah. Tinggal kirim aja linknya, maka luas ya kan? Iya. Ya, paham Bu ya? Iya. Seluruh dunia bisa mengakses ya Pak. Iya, betul sekali, itu yang luas ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini metode inquiry, siswa mampu apa nih? Metode inquiry besok salah masuk soal ya saya nih. Atau model pembelajaran tuh. Oke, sedikit lagi. Wah, ini nih. Rumusan judul. Pak Amir. Pak Amir terus, mantap. Paling cepat adalah Bu apa, Bu? Kata peningkatan. Jawaban yang A salah. Kenapa? Nggak ada meningkatkan. B salah. C salah. Tinggal yang E, tinggal yang D. Yang D sama E. Kenapa jawabannya Pak? Kalau nggak D, Pak. Ceramah sama game, PTK-nya mana lebih bagus? Udah gitu aja lah. Game. Jelas sudah, Pak. Game, siswanya kurang game. Bagus. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Kalau Pak. PTK itu, kalau yang D itu adalah konvensional ya kan? Biasalah tuh kan. Terus hari-hari. Paham ya? Paham Ibu ya? Saya jawab E. Soalnya Pak Amir ya, betul. Saya jawabnya E. Kenapa? Karena game sama ceramah yang lebih bagus ya. PTK yang game lah. Oke, aman? Aman. Kok bisa Pak mengalami masalah dalam kegiatan pembelajaran? Khususnya mengenai motivasi. Pasti jawabannya E, game. Biar dia semangat ya kan? Ya. Ya. Kalau ceramah dia ngantuk. ceramah, ngantuk juga lah siswa tadi. Biar lebih menarik itu, Pak. Iya, paham Bu? Ya, Berarti ini udah paham. Motivasi adalah menarik perhatian siswa agar fokus belajar. Bisa dipahamin? Ya bisa Pak. Oke, lanjut kita. Sedikit lagi Bu, ya. Sedikit lagi. Oke. Ya Bu, cari aja Bu kata-kata peningkatan. Udah Bu, judul PTK Bu, judul PTK. C. Saya ulangin ya. Ada kata peningkatan. Yang A pengembangan salah. Tudikatus salah. Yang C bagus. Yang D pengembangan salah. Yang E pengembangan salah. Cuman yang C. Segampang itu Kak Pak? Iya. Segampang itu. Kalau ada dua Pak, kalau ada dua peningkatan Pak, yang kayak tadi loh Pak, saya tuh kurang paham. Cari yang paling Lengkap. bisa dipahamin Bu? Bisa Pak. Pak, kalau ada dua Pak peningkatan Pak, cari yang paling Lengkap, yang ada siswanya. Iya, paham Bapak Ibu? Paham.
Kok gampang kali Pak soal UP yang ini Pak. Ya nggak ada lagi yang lain. Mau kayak mana kita cari lagi kan gitu. Saya pun mau soal yang sulit kan, mau juga ada yang F lebih lengkap ya, lebih lengkap ya kan. Tapi nggak Yang ada. G lebih lengkap ya lagi yang G. Kan nggak boleh seperti itu. Soal UP itu satu jawaban. Walaupun tidak lengkap tapi yang C adalah yang paling baik, ya kan? Ya. Ada harapan, ada penerapan model, ada siswanya. Selesailah jawaban yang C. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Itu dulu konsep itu karena yang belum dulu ngerti paham. konsepnya pusing. ini paham. Iya, itu yang paling penting konsep. Ya, Ibu paham Mereka belum konsep. ngerti konsep jadi pusing bacanya. Iya. Semoga Konsep, kan? 2 kali ini selesai. Lulus, amin. Amin. Makanya saya bilang yang Bosan, paham- Pak. yang butuh dipahami itu apa? Konsep. Soalnya ribuan pun ganti-ganti aja ya dia, ya kan Bu? Iya enggak? Ya. Ya, Pak. Tapi Ibu kalau nggak paham redaktor ya? konsep, soalnya ribuan bingung jawab yang mana, ya kan? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Itu saya bilang tadi. Di PTK Ibu harus punya peningkatan, Peningkatan. harus kalau punya harap model, Harapan harus punya model. harapan siswa. Sudah selesai, itulah PTK. Aman ya Pak Ibu? Aman. Lanjut. Pak Amir. Uy. Oh, Uy. feeling Pak Amir nih kan PTK judul keluar satu. Yang apa nih keluar juga Pak? Yang pengamatan pelaksanaan apa tadi? Nah, Perencanaan. udah aku bilang tadi, PTK tadi 2. Oh gitu. 4 soal. PTK Berarti itu dua-dua ya? 4 soal. Iya iya. Yang pertama tadi cari judul, 2 soal cari judul. Oke. Oke, saya mau dulu ya. Oke. Yang pertanyaan, Pak, kalau ada pengaruh itu bukan PTK, iya betul. IUS bukan PTK, bukan. Yang pertama judul, Pak. Judul 2. Judul 2, kalau nggak judul hipotesis, paham? Ya. Yang 2 lagi, kalau nggak tanya di mana dia disebarkan PTK tadi, maka siklus yang ditanyakan, oke? Oh, oke Pak. Catat, Berarti, Pak. berarti harus hafal kita siklusnya ya. Nah itu nggak tahu kita lah, Pak. Bapak lah, Pak, yang hafal, Pak. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak ujian, Pak. P3R ya. Iya, P3R. P3R. Itu Bapak yang hafal, saya nggak mau hafal kan gitu. Iya, saya kasih tahu apa pertama, Pak. Pertama adalah rencanakan. Pengamatan. Refleksi. Refleksi. Iya, bagus. Saya ulangin ya, saya mau dulu Pak Ibu, nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar tuh harus seperti ini. Ya. Harus tanya Pak mana yang keluar tuh saya nggak masalah. Yang mana feeling Bapak itu bagus sekali pertanyaan seperti itu. Kenapa ya? Namanya saya juga yang berpengalaman ya, jadi boleh saja bertanya seperti itu. Kok boleh Pak? Ya nggak apa-apa, santai aja ya. P3R. Nggak mungkin yang pertama laksanakan. Sebelum laksanakan, rencanakan ya kan? Perencanaan. Habis itu lakukan pelaksanaan. Habis itu pengamatan mana yang kurang baik. Sudah tahu, refleksikan. Sudah. Bisa dipahami, Bu? Yuk. Ya, ntar ya. Nanti Bapak kasih permen dulu ya. Kabar ya, Nak ya. Oke. Perencana, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Paham, Bapak Ibu? Paham Pak? Ya, hafalnya gitu aja. Jangan pening-pening ya. Nggak mungkin pelaksanaan duluan. Pasti rencanakan dulu. Ya kan? Ya. Paham, Bu? Hampa jadi. Oke. Lanjut kita. Soal yang gini, gampang kali. Ada peningkatan, selesai lah tuh, Bu. Saya nggak mau jawab-jawab lain-lain. PTK, karena PTK kan gitu. Dengan PTK di atas. Pak yang benar Pak? Iya benar. Menggunakan model media maka keterampilan siswa meningkat. Betul, benar juga nih. Ini salah. Dengan menggunakan model NAT dan media maka hasil matematika perkiraan pecahan meningkat. Benar. Dengan menggunakan pembelajaran media maka keterampilan mengerjakan meningkat. Oh, ada semua yang lengkap. Ada yang B, Pak. Ini lengkap semua, Pak. Ini kayak mana, Pak? Tolong aku, Pak. Baca soalnya. Bu Karin, seorang guru kelas 4 melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran number head together dan media pembelajaran untuk menanamkan konsep perkalian dan setelah matematika dengan PPT yang berisi animasi proses perkalian dengan berbagai bentuk pecahan, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya.
LKPD, perolehan siswa. Untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD sesuai penomoran berikut ini, bentuk hipotesis yang sesuai dengan PTK ini adalah, kayaknya salah jawaban saya, kayaknya salah ya. Hipotesis ya, Iya, Pak. Hipotesis. hipotesis. Sepertinya salah jawaban saya. Ya. Sepertinya salah. Hipotesis adalah melalui Model. X meningkatkan Y. Ya, sekali lagi. Melalui X meningkatkan Y. Melalui X meningkatkan Y. Mana X-nya ini? Dengan menerapkan model pembelajaran NHT dan media PPT. D Ya kan, Bu? berarti Pak. D. Iya. Saya mohon maaf ini salah ya. Saya mohon maaf ini salah saya nih. Gak mungkin yang A. Dengan menerapkan hipotesis. model pembelajaran IT Dan- dan Yang D, Pak, yang D. D Pak. Nih. Bisa dipahamin ya? Ya, Dengan Pak. menerapkan Ya, model dengan menerapkan X, maka dengan menerapkan X meningkatkan Y, ya kan? Iya. Maka jawabannya yang D. Mohon maaf lahir dan batin ini salah. Iya, Pak, betul. ada meningkatnya lagi. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Kenapa yang B salah? Kita sama-sama belajar dulu. Yang B. Kenapa yang mirip kok yang B sama yang D? Kenapa yang B salah? Peningkatan Ada dapat kata anunya tuh. Yang dia ada keterampilan ya Pak. Dengan Penanaman konsep. model pembelajaran. Penanaman konsep perkalian Yang pecahan. menggunakan pembelajaran kalau yang D itu dengan menerapkan model pembelajaran. Dengan Tanya menerapkan yang B, Pak. yang B sama yang D bagus ya dua-dua nih ya. Iya, Pak. Yang ini salah, yang E jelas salah ya. Ya. dapat Yang meningkatkan D-nya nggak ada materi konsepnya. Enggak yang itu dengan Itu yang B, Pak. Yang B tidak ada Ntar ya, di situ dulu, di situ modelnya. dulu. Ntar dulu ya, di situ dulu. Kita lagi kok, mood dulu. Jawab dulu pesan, Bu. Ntar dulu. Dengan penerapan model HTMPT, maka hasil belajar mencegah siswa pada materi konsep kalian dapat meningkat. Dengan menerapkan model angka keterampilan siswa dalam keterampilan siswa telah materi disajikan animasi proses kalian siswa berfungsi dalam kelompok untuk mengerjakan RPD. Bukarin Di soalnya sudah ada menerapkan, Pak. Ya, jawabannya dua ini. Apa dalam konsep perkalian pecahan dapat meningkat, dapat siswa pada materi konsep perkalian meningkat, atau maka keterampilan siswa dalam melakukan perkalian meningkat. Dengan penerapan model dan maka hasil matematika siswa pada materi konsep perkalian pecahan dapat meningkat. Ayo, udah dapat jawabannya. Tengok aja judulnya, Bu. Konsep judulnya, Bu. Dia ada Tengok diskusi judulnya. itu keterampilan ya Pak ya. Tengok judulnya. Tengok judulnya konsep. aja. Menerapkan. Judulnya apa? Iya, Linknya. Pak. Di B lah, Pak. Ada materi konsepnya. Dan media pembelajaran beda untuk menanam konsep. Iya, kita lihat judulnya. Iya, sedangkan di B di D nggak ada, Pak. Iya, Materi salah nih ya. konsep. Jawabannya yang B. Sesuai dengan Konsep perkalian pecahan. judulnya. Kalau misalnya seperti ini Ya, betul. ada dua jawaban terbaik. Yang A salah ya, karena ini adalah KPD nggak bagus ya. Karena tadi konsep hipotesis adalah dengan X maka Y ya kan? ya Nah, Yang B berarti ya, Pak? yang B betul yang B. Kenapa? Hipotesis harus sesuai dengan judulnya Judul. dong. Judulnya. Betul atau materinya. Ya, dipahami Bu? Bisa dipahamin? Bisa. Ya paham Pak. Ini konsep perkalian ya, nih konsep perkalian betul. Yang B. Kalau sesuai yang dengan- D itu keterampilan. iya Enggak. kurang tepat yang D. Ya, Kalian konsep iya. memahami konsep. Paham Dia Bapak nggak Ibu? ada konsep. Paham Pak. Ya silakan yang D. Kenapa yang D? ulangi lagi Pak. Ulangi lagi, Bu. Ini PTK kan? PTK itu tanya hipotesis. Tengok hipotesisnya. Ya, mengaji baru. Iya. Ini. Azza. Saya udah mood ya. Saya mood dulu. Mengaji, Bu. Oke, saya mood dulu. Pahami, Bu? Ini ya. Metode quantum learning dapat berpakaian, meningkatkan disiplin berpakaian. Dan melalui metode problem based learning mampu meningkatkan. Nah, nih. Melalui metode problem based learning dapat meningkatkan kedisiplinan berpakaian. Apakah berubah dia, Bu? Kedisiplinan berpakaian siswa. Sama kan, Bu?
Tidak hanya berubah X ke Y gitu aja. Enggak itu kan? Apa namanya? Enggak berubah kan kata-katanya? Enggak. Ya, Enggak. oke. Nah, itu ya, itu konsep pertama ya. Biar Bu paham. Ya, biar kita enggak ini apa namanya? Enggak rancu dalam menjawab soal ya. Itu namanya kita berdiskusi. Oke, yang D berubah melakukan perkalian. Sedangkan yang D enggak berubah. Ibu pilih mana? B atau D? B. Oh ya, Saya ulangi sekali lagi. Maaf, saya tadi ada suara tadi. Intinya enggak boleh berubah. Ibu pilih mana? B atau D? yang B. B. Yang D berubah ya. Paham, Ibu? Iya. Paham Pak Amir. Oke, aman. Dah, gitu aja. Itu namanya menjawab soal, oke? Oke. Oke, Pak. Itu namanya menjawab soal. Biar paham kenapa yang enggak D. Karena berubah kata-katanya. Oke? Aman, Bapak Ibu? Aman. Aman, Pak. Itu jawabannya untuk Ibu tadi itu, Ibu yang tadi Pak Rido. Itu jawabannya. Oke? Aman ya? Aman, Pak. Aman. Nah, oke, lagi-lagi. Rumusan masalah pakai pertanyaan. Meningkatkan aja, meningkatkan. Cari meningkatkan. Selesai udahlah. Lama-lama kali. C lah, Pak. Lah, Pak. Iya. Yang lain nggak ada lagi. Yang lain nggak ada. Itu yang saya mau. Itulah yang saya mau. Yang lain nggak ada. Ketika Iya. ada, bandingkan. Iya kan? Bandingkan kalau ada, Karya kalau nggak ada ya sudah. Yang ada ya sudah. Ya, itu yang saya mau setelah jawab soal tuh. Betul sekali. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Yang saya mau lulus, Pak. Menggambarkan manfaat PTK. Kalau PTK itu manfaatnya apa? Tadi apa? Masalah diapain? Diperbaiki. Udah selesai. Paham. Apa jawabannya? E. Paham ini? Paham, Pak. Ya, guru penanya salah, ini salah. Menyelesaikan masalah yang ada. Inilah siswa dapat membagi proses dan hasil belajarnya. Belajarnya. Karena KKM-nya rendah, 60% gagal. Diulang lagi tinggi. Berarti kan siswa tadi memperbaiki proses belajarnya, iya kan? Iya. Paham Bapak Ibu? Paham. Apa? Ayo ini. PTK lagi rumusan masalahnya. Ada Bu. Meningkatkan. Ya udah. Meningkatkan. Ada dua. Ada dua. Bagus. Oh, ada tiga. B dan C. Ya, Satu lagi. tadi apa? Ada tadi? 3 Pak di D. Ada 3, Pak. Yang D lagi. D. Wah, itu Oh tepat. iya, D meningkatkan. A juga. A juga, Pak, ada meningkatkan. Woi, mampus kita. Oh iya, Iya. di A ada juga. Ada semua. Kalau gini baca soalnya, minta apa dia? Mendapatkan sedikit mengalami tentang memberikan penjelasan dan contoh makhluk hidup ketika belajar IPA. Ketika praktikum, ternyata Sedik tersebut juga membaca hasil pengukuran termometer dengan posisi mata lebih tinggi dari termometer dan memegang bagian badan termometer. Selain itu, Sedik menuliskan hasil pengukuran tidak dalam tabel. Berdasarkan latar belakangnya, salah satu, sesuaikan dengan masalah. Yang A, bagaimana format belajar LKPD berbasis model pelajaran pertemuan yang dapat meningkatkan keterampilan proses Salah. belajar IPA. Salah. Salah. Ya, oke. Yang A kurang tepat lah ya. D, bagaimana meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan proses melalui model penemuan ya, model penemuan discovery ya, Ya. discovery atau inquiry dalam penyampaian tema kenaikan keragaman. Iya, modelnya inquiry ya. Harusnya kita belajar model dulu nih, betul nih. Yang ini betul. Bagaimana meningkatkan keterampilan? Kalau jigsaw nggak cocok ya? Kenapa nggak cocok? Karena ini bukan kegiatan diskusi, ini praktikum, penemuan. Berarti kalau nggak discovery, inquiry. Pak, ini cocoknya soalnya di mana Pak? Di model, harusnya model dulu kita pelajarin. Berarti salah ya? Salah. Ini nggak cocok, diskusi ini cocoknya, ya presentasi. Bagaimana efektivitas model pembelajaran? Ini nggak cocok ya? Nggak cocok. Untuk meningkatkan keterampilan proses didik dalam penyampaian IPA. Nggak cocok ya nih ya? Efektivitas nggak cocok ya? Salah. Maka jawabannya adalah yang Yang B. B. kenapa yang A salah? LKPD aja nggak cocok. Ya. Ini media pakailah model penemuan. Habis itu pakai LKPD di pelajarannya. Maka jawaban tepat adalah yang B. Ada modelnya. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke ya, yang B lebih cantik yang B, lebih bagus yang B. Oke. Tadi kalau gitu ya ada dua-dua. Ini coba ada nggak meningkatkan dua-dua nih? D meningkatkan. Mana? Oh iya ada. Ya, D. D. Ada yang lain? Pas, Nggak lengkap. ada, Pak. Tunggu. D. Mau nggak mau yang D kan? Ya. Udah paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Paham. Ini besok ya, ini model ya, ini model ya. Oke, Pak. Enggak model, oke?
Iya, Oke. Pak. Itu model tuh. Oke, lebih dan kurang saya minta maaf Bapak Ibu ya. Nanti Ya, Pak. kalau misalnya kurang, Ya. ingat, Senin sampai Kamis saya kan di sekolah itu. Bisa kita tanya jawab ya. Kasih Pak Amir. Pukul 10 sampai pukul 11.30 dibuka pertanyaan. Oke, Bu? Ya. Oke. Thank you very much Pak Amir. Ya, saya yang mau malam juga, malam ada, Bu. Malam tuh ada ya, malam tuh ada. Iya, Pak. Ada ya Pak? Ikut lagi, Pak. Tapi samalah Pak materinya, Pak. Sama lah, Bu. Nggak mungkin beda, Bu. Kasihan lah yang nggak bisa disiap. Terima kasih Pak Amir. Izin Pak Boleh Amir. ikut lagi, Pak. Pak Amir. Ya, apa Pak? Bu, taruh Pak. Apa Bu? Ada. Apa Bu? Boleh ikut lagi, Pak. Boleh apa? Oke, boleh. Boleh, Bu. Silakan aja, Pak Amir. Bu. Silakan, Pak. Ada tryout mininya nih Pak Amir. Oh, ada lah, Pak. Sabar lah, Pak. Hari Senin dikasih Bapak Ibu. Belum sempat. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih, Pak Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.